sih? Aduh, Kananda, kamu semangat banget sih Tahu nggak ya, Kak Daniel itu dia kakinya lagi sakit, soalnya dia habis jatuh. Terus harus bahagia gitu ya. Aduh, Kananda, adik-adik. Kak Daniel coba adik-adik tuh penasaran kenapa sih Kak Daniel bisa jatuh tuh kesakitan. Aduh ya ampun, kasihan, semangat ya. Jadi Kak Daniel habis jatuh Kananda sama adik-adik. Jadi Kak Daniel kan lagi pengen banget makan mangga ya kan siang itu. Terus Kak Daniel bilang lah mamanya Kak Daniel, "Mama, aku pengen mangga, aku pengen mangga." Terus mamanya Kak Daniel bilang, "Jangan manjat pohon mangga, nanti kamu jatuh." Tapi karena Kak Daniel ngeyel, Kak Daniel sok-sokan, Kak Daniel tetap aja manjat pohon mangga. Alhasil, ya itulah Kak Daniel jadi jatuh deh. Kok aku harusnya sedih, tapi kenapa aku senang ya? Gak tahu, aku juga bertanya-tanya kenapa kamu senang Kakak. Dan terus gimana dong, kita kan mau ibadah ini, kita mau nyanyi, mau memuji Tuhan, kita mau loncat-loncat. Kalau kakinya Kak Daniel kayak gitu, gimana kita bisa semangat? Tapi Kak Daniel harus bisa mengalahkan rasa sakit Kak Daniel. Coba latihan dulu sedikit. 1, 2. Udah bisa sih Kak harusnya ini. Coba loncat sedikit. 1, 2, 3. Udah sakit nggak? Udah sakit enggak? Masih udah sakit agak lumayan, agak lumayan. Yaudah, oke. kita sapa dulu aja. Demi adik-adik kita harus semangat Kak. Semangat. Adik-adik kalian harus semangat ya. 1, 2, 3 semangat. Yeay, yaudah kita sapa dulu. Sapa dulu ya. 1, 2, 3. Halo adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Super Bowl. Di minggu yang luar biasa ini kita semua bersuka cita ya. Amin. Ya, Kananda bersuka cita. Bersuka cita banget. Kak Daniel bersuka cita. Yes, aku bersuka cita. Adik-adik bersuka semua. cita. Oke, kita langsung mulai aja Kak Daniel. Come on Kak, kita mau naikkan satu pujian. Tapi sebelumnya kita harus berdoa dulu dong. Adik-adiknya Kak Daniel semua kita lipat tangan yuk. Kita lipat tangan, kita semua tutup mata. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat hari yang indah ini yang Tuhan berikan atas kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih terus jagai kami dan lindungi kami sekeluarga. Tuhan Yesus, kami mau berdoa berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami minta Tuhan hadir bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengasihi kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita semuanya mau memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu apa Kak Daniel? Yesusku perkasa. Ya. Kita mau sama-sama katakan. Sama-sama kita naikkan pujian ini ya adik-adik. Come on. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Amin. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Yesusku perkasa, hey berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Adik-adik semua, pujian ini bilang bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga, termasuk kalian ya. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Come on. Katakan sama-sama. Yo. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam gua singa, semua karena kasihnya. Amin. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasanya. Semuanya. Yesusku perkasa, hey berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, hey berkuasa. Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa.
biasa. Yesus kita luar biasa. Teriakin bareng-bareng. Yesus kita luar biasa. Nah, adik-adik semua, kita sekarang mau nyanyi lagu tentang ketaatan. Lagunya taat Ini gitu lagu buat lagunya. Kak Daniel banget ya. Iya, biar kita sama-sama belajar taat. Oke. Tetap berdiri ya semua. Tetap semangat ya. Ikutin gerakannya ya, tangannya dari T. Oke. Kita bentuk huruf TAT. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turutin nasihat mereka selalu apa? T-A-A-T, taat. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Semuanya pakai gerakan ya. Oke. Come on. Kita imani bareng-bareng ya pujian ini. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turutin nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu cuip, cuip, cuip. Oke. Tapi kita latihan dulu ya. Kiri, kanan, turun. Terus Oke. kita kesini dan kesini, siap? Oke, dimulai dari kiri Kak ya. Oke. Come on. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, Ya 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 ya. Apa? Ya ya ya. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, cuip. Come on. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Turun. Ya, ya, ya. Kita yang dibenarkan. Kita yang dibenarkannya karena apa? iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip, cuip, pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Semua. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, Ya, salam ya, satu. ya, ya, ya. Hey, Ya 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 ya. ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Hey, Ya 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Hey, ya 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 ya. Ya. Ya, 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya 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 ya. Hey, ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Wuhu. Wow. Hey. Wow. Luar biasa. Kasih tos kiri kananmu.
Amin. Aku udah berkeringat nih, adik-adik udah berkeringat belum? Sudah. Kalau udah berkeringat kita hapus. Lelah. Tapi masih bersuka cita. Masih dong, Amen. pasti. Nah adik-adik sebentar lagi kita akan mendengarkan kisah firman dari Superbook. Wah, seru banget Kak. Pasti dong, tapi sebelumnya kita harus menyiapkan hati kita supaya setiap firman yang dibagikan bisa tumbuh dalam hati kita dan bisa menjadi buah untuk orang lain. Wow, ya betul. Kita mau nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Amin. Tuhan curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Yuk semuanya bersuara ya, kita nyanyi bareng-bareng. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan, hatiku Tuhan untuk dengar. Yuk kalau bisa angkat tanganmu ya.
tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami, Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, thank you banget Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa adik-adik. Ya kita mau bilang terima kasih Tuhan, yuk bareng-bareng terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberkati kami. Makasih Tuhan buat firman-Mu yang hari ini akan mengajar kami lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahami firman-Mu, berikan kami telinga yang mau mendengar firman Tuhan, mata yang mau benar-benar melihat, dan hati yang mau benar-benar siap Tuhan untuk Tuhan tabur dengan firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang bisa menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami udah berdoa dan kami siap untuk dengar firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Yeay. Kak Daniel gimana kakinya? Udah sembuh belum? Ya, karena semangatnya dari adik-adik Kak Daniel semua yang Kak Daniel sayangi. Hari ini Kak Daniel, ya lumayan lah Kak. Mantap. Tepuk tangan dulu dong. Makanya Kak Daniel kalau mama suruh itu Ya. didengarkan. Nasihat orang tua itu didengarkan. Jangan masuk telinga kanan, Keluar telinga kiri. Oke. Kak Daniel mohon maaf sama mamanya Kak Daniel. Minta maaf. Tapi adik-adik karena kita belajar dari Kak Daniel tentang ketidaktaatan, hari ini kita akan belajar tentang seorang yang sangat taat. Sangat tahan. Berlawanan sama Kak Daniel. Kita akan belajar dari siapa itu Kak? Namanya adalah siapa coba? Pasti adik-adik juga udah tahu lah siapa orang. Siapa Kak dia? Siapa yang paling taat di dunia ini? Siapa? Tuhan Yesus. Betul banget. Ya, jelas dia adalah pribadi yang sangat taat ya Kak. Betul. Adik-adik penasaran gak sih gimana kisahnya tentang ketaatan Tuhan Yesus? Kita langsung aja lihat. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Yudas, kenapa kamu ada di sini? Bersama penjaga bait Allah. Siapa yang kalian cari? Yesus dari Nazaret. Nah, mana orangnya? Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Jadi kau orangnya. Akulah dia. Tak akan kami biarkan. Sarungkan kembali pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Tetapi Tuhan, Biarkan ini terjadi.
Kamu pikir sedang menangkap perampok hingga membawa pedang dan tongkat. Setiap hari aku bersama kalian di Bait Allah, kenapa tidak menangkapku? Tapi inilah waktunya, kuasa kegelapan akan berkuasa. Simpan pidatomu untuk di pengadilan nanti. Ayo, awas dia, awas dia. Yohanes, Maria, apa yang akan terjadi pada anakku? Sekarang waktunya. Awas, minggir. Bawa Yesus menghadap Pilatus. Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Hukum dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Kami tak punya raja selain Kaisar! Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. tulisan itu apa artinya? Bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin artinya Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Sudah selesai.
memang sungguh anak Allah. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria? Yesus. Jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Wow, tuh kan Kak Daniel dan adik-adik lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Dia itu mau meninggalkan surga yang begitu nyaman untuk datang ke dunia yang hina ini yang penuh dosa supaya kita semua bisa selamat dari dosa, dari maut. Luar biasa banget ya Kak kisah kita hari ini ya Kak. Tapi aku bingung Kak sama kisah ini. Luar biasanya Tuhan itu kan dia punya kuasa yang luar biasa. Dia dahsyat, dia bisa lakukan banyak mukjizat. Tapi kenapa waktu Tuhan disiksa, waktu dia dipukul, waktu dia dihina, Tuhan Yesus nggak membalas orang-orang yang melakukan itu sama dia? Kenapa ya Kak? Kenapa coba? Nah itu Kak Daniel dan adik-adik semua. Itulah hebatnya Tuhan kita. Kalian tahu gak sih kenapa Tuhan Yesus mau begitu taatnya sampai dia bisa menyelesaikan semua misinya itu dengan selesai dan bagus banget, finishing well. Itu yang pertama. Adik-adik coba catat ya. Yang pertama karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi Bapa dan juga kita semua. Nah bukti dari kasihnya kepada kita semua dan Bapa itu adalah dengan ketaatannya. Coba nih adik-adik semua, kalau misalnya Tuhan Yesus itu nggak sayang sama kita, nggak sayang sama Bapa, bisa aja kan dia berpikir, ah udahlah ini orang-orang ini terlalu banyak dosanya nggak mau denger juga, udahlah biarin aja lah, tinggalin aja, biarin aja masuk neraka, bisa aja kan gitu kan. Tapi karena Tuhan itu Yesus itu sangat mengasihi kita semua, kasihnya itu begitu besar sehingga ia mau taat sekalipun banyak sekali cobaannya. Tuhan Yesus dicambuk, disiksa, bahkan dipaku, kepalanya dikasih mahkota, diludahin. Wah, pokoknya semua hinaan itu ada di pundaknya Tuhan Yesus. Tapi karena kasihnya yang begitu besar itu, Tuhan Yesus mau menanggungnya supaya kita semua bisa bebas dari dosa. Begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa alasan Tuhan Yesus itu mau taat sampai mati? Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus percaya bahwa misi yang Tuhan berikan itu adalah merupakan sesuatu yang baik dan benar dan pasti akan berdampak besar. Begitu. Nah, adik-adik ingat gak sih waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa sama Bapa yang ada di surga. Tolong Tuhan cawan ini lalu daripadaku. Tapi ada terusannya. Janganlah kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendakmu. Karena Tuhan Yesus itu sadar bahwa misi yang diberikan sama Bapa yang ada di surga itu sangat besar dan pasti berdampak baik. Supaya kita semua ini nih yang berdosa ini bisa masuk ke surga dan terbebas dari maut. Begitu. Jadi alasannya apa adik-adik kenapa Tuhan Yesus mau taat? Yang pertama karena Tuhan Yesus sayang kepada Bapa dan juga kepada kita. Yang kedua, karena Tuhan Yesus tahu bahwa misi yang diberikan Tuhan itu
sangat besar dan mempunyai dampak yang luar biasa. Begitu. Wow, hari ini Kak Daniel jadi ditegur banget nih Kak. Makasih banget ya Kak Nanda. Iya, betul. Kak Daniel jadi sadar bahwa sebenarnya sebegitu pentingnya arti dari sebuah ketaatan. Yes, betul banget adik-adik dan Kak Daniel. Coba Kak Nanda mau nanya nih, siapa di sini yang ingat perintah Tuhan itu apa aja? Perintah Tuhan. Ayo, siapa yang tahu boleh diketik perintah Tuhan buat kita taatin apa aja. Kak Daniel bantu ya. Kalau Kak Daniel mungkin Tuhan minta kita, Tuhan mau kita taat untuk mengasihi sesama kita. Terus? Itu pasti. Menghormati orang lain, terlebih menghormati orang tua kita. Iya. Tapi waktu kita melakukan semua perintah Tuhan itu mudah atau susah? Pasti nggak mudah. Ketika kita taat, untuk memilih untuk taat, pasti nggak mudah. Pasti akan buat kita merasa nggak nyaman. Pasti akan membuat kita merasa kesal ketika kita harus taat. Tapi balik lagi dari firman yang udah dibagikan Kak Nanda hari ini dan juga Superbook yang udah kita nonton, kita jadi belajar bahwa upah dari ketaatan itu adalah untuk kebaikan kita juga. Betul sekali. Coba aja Kak Daniel tadi taat sama mama ya. Iya, kakinya kan nggak akan sakit. Nggak akan keseleo Kak. Betul. Jadi siapa coba di sini adik-adik yang mau taat seperti Tuhan Yesus? Angkat tangan. Saya. Oke, sama seperti super kebenaran kita hari ini. Oh iya, kita ada super kebenaran ya? Pastinya dong. Ya udah kita semua bangkit berdiri. Bangkit berdiri adik-adik. Wah, jangan ada yang duduk dong. Ayo, berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Ya, kamu. Oke. Kita semua udah bangkit berdiri. Oke. Kita mau ucapin super kebenaran ya. Yuk. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Yuk bareng. Gimana gerakannya Kak Daniel waktu taat? Aku mau taat. Oke ya. Kakinya harus maju ke depan. Kaki kanan ya, siap. Terus kasih jempol. Kasih jempol. Taat. Balik lagi seperti Tuhan Yesus. Oke, kalian siap? Siap. Oke, yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau taat seperti Tuhan Yesus. Diingat ya super kebenarannya. Dan ada super ayat kita. Yuk kita ambil Alkitabnya guys. Ambil Alkitabnya. Ayo adik-adik semua ambil Alkitabnya. Dari mana super ayat kita hari ini Kak Daniel? Super ayat kita hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sudah dapat semua yang udah katakan yeay. Oke, kita baca bareng-bareng. Kita baca pelan-pelan ya adik-adik semua. 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi. Dengan suara yang kencang ya. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Puji Tuhan. Kita ingat selalu ya super ayat kita hari ini. Supaya saat kita taat kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan termasuk mengasihi orang tua kita, guru-guru kita, pokoknya semua yang memberi perintah karena kita percaya bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, buat papa, mama, dan kakak-kakak, selesai sekolah minggu ini kita bisa berdiskusi bersama dengan adik-adik dan anak-anaknya. Nah, bahan diskusinya ada di mana Kak Daniel? Bahan diskusinya papa mama bisa dapatkan di link di bawah ini. Cek di kolom description. Nanti bisa diklik terus di-download. Yes, supaya apa sih Kak Daniel? Pastinya supaya kita bisa sama-sama belajar lagi dari pelajaran Superbook hari ini. Papa Mama, please, ini jadi sesuatu yang sangat penting ya supaya anak-anaknya bisa makin memahami firman Tuhan lebih dalam. Yeay! Nah, itu tadi dia super ayat kita hari ini. Nah, buat adik-adik semua, diingat super ayatnya. Dan jangan lupa untuk dihafalin juga. Siap? Siap. Siap semua? Siap. Nah, tadi kan kita udah belajar tentang kisah Tuhan Yesus. Nah, sekarang Kak Daniel mau ajakin semua adik-adik untuk kita belajar lebih dalam
dengan kita nonton video sejarah Alkitab. Wow. Karena Anda siap nggak belajar lebih dalam lagi? Adik-adik siap ya? Siap dong. Ayo kita sama-sama belajar yuk. Come on. Hai semua, aku Joy. Terima kasih sudah bergabung dengan Chris, Gizmo, dan aku dalam petualangan Superbook. Itu perjalanan yang sangat menegangkan. Untungnya kami tidak sendirian. Perjalanan dimulai dengan penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Taman itu ada di seberang lembah Kidron, di Bukit Zaitun. Yesus berdoa di Bukit Zaitun, menyiapkan dirinya untuk penangkapan dan kematiannya. Bahkan dalam penangkapannya, Yesus tahu semua itu adalah rencana Allah. Bukankah aku harus minum cawan penderitaan yang Bapa berikan untukku? Banyak catatan sejarah yang membahas penangkapan dan penyaliban Yesus, termasuk yang dibuat Yosefus, seorang ahli sejarah, dan seorang sarjana Romawi, Cornelius Tacitus. Yesus diadili di depan Pilatus, gubernur Romawi dari Yudea. Pilatus adalah gubernur kelima di Roma dan salah satu yang paling dikenal. Arkeolog menemukan prasasti ini yang ditujukan untuk landasan nama Pilatus. Ditemukan di Israel, di tempat di mana Pilatus hidup. Yesus dibawa ke gubernur Pilatus karena para imam besar ingin agar Yesus dihukum mati. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Ahli sejarah Yosefus menjelaskan kalau hanya Romawi yang memiliki wewenang untuk memutuskan hukuman mati, dan itulah yang terjadi. Yesus dihukum mati. Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Kita coba geografi. Di mana peristiwa ini terjadi? Yesus ditangkap. Yesus diadili di hadapan Pilatus. Yesus disalibkan di kayu salib. Yesus dikuburkan. Menurutmu di mana semua itu terjadi? A. New York. B. Yerusalem. C. Mesir. Atau D. Taman Eden. Gimana? B. Jawaban yang benar adalah Yerusalem. Semua kejadian itu dari penangkapan sampai kebangkitan terjadi di Yerusalem. Lihat, semua terjadi di Yerusalem dan itu mengubah dunia. Pemindaiku memberitahu lebih banyak hal yang bisa kita pelajari. Dalam penyalibannya, Yesus dibawa ke Bukit Golgota, yang artinya Bukit Tengkorak. Ini dilakukan di luar kota Yerusalem, tapi masih cukup dekat untuk Yesus memikul salibnya ke sana. Penyaliban adalah hukuman yang kejam. Filsuf Romawi Cicero mengatakan hukuman yang paling mengerikan dan kejam. Hukuman salib mulai populer di bawah pemerintahan Alexander Agung. Romawi melanjutkan hukuman ini digunakan untuk menghukum penjahat paling rendah. Korban akan dipaku di kayu salib pada lengan dan pergelangan kakinya, lalu diangkat ke udara, dibiarkan menggantung sampai mati lemas atau mati karena gagal jantung. Arkeolog menemukan tulang dari korban salib lainnya. Dia bernama Yehohanan dan tulangnya ditempatkan di ossuary, kotak batu yang dipakai menyimpan tulang orang mati. Sekarang kita lihat tulang tumit dengan paku masih menancap. Pengingat yang mengerikan dari masa lalu, di mana Yesus harus mati di kayu salib. Walaupun penyaliban Yesus sangat mengerikan, tapi itu masih bagian rencana Allah. Yesus tahu tentang ini dan berusaha membuat kami mengerti. Tapi tetap saja aku tidak paham sampai hari ini. Setelah kematiannya, Yesus ditempatkan di dalam goa batu. Ini adalah contoh goa batu di mana Yesus ditempatkan. Batu besar yang seperti roda digulingkan untuk menutup dan membuka jalan masuk ke makam. Ketika Maria mengunjungi goa itu, batunya sudah digeser karena Yesus sudah tidak ada di dalam. Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Ingat bagaimana Yesus tahu kalau kematiannya untuk suatu tujuan yang besar? Sudah selesai. Waktu Yesus mati, tirai dalam bait yang memisahkan ruang kudus dan manusia terbelah menjadi dua.
Sobeknya tirai mengartikan kalau tidak ada lagi pemisah antara Allah dan kita. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, dosa, hal yang memisahkan kita dari Tuhan, sudah dibayar. Yesus telah bangkit. Kuburnya kosong. Bertahun-tahun kita dengar pesannya. Sekarang kita menyaksikannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh kekal. Wow! Coba tadi adik-adik yang ada pertanyaannya, siapa yang bisa jawab? Angkat Ayo tangan. tulis, yang benar siapa aja? Wah, tepuk tangan dulu dong. Ternyata adanya kita di Superbook bukan hanya bisa belajar tentang kisah Alkitab, tapi juga kita bisa belajar tentang sejarah. Kita belajar tentang sejarah Alkitabnya. Seru kan belajar sejarah Alkitab? Seru banget. Emang paling seru tuh belajar Alkitab di rumah. Bareng keluarga. Betul. Nah, adik-adik, papa, mama, dan kakak-kakak bisa loh langganan Superbook dengan cara kalian bisa klik aja link yang link ada di bawah bawah. sini. Tulisannya www.superbookkeluarga.com. Nah, sekarang waktunya apa, Kak Daniel? Kita udah belajar firman Tuhan, udah memuji Tuhan. Ada yang lupa satu. Apa tuh? Kita mau bikin prakarya. Wow. Gimana Kak Tolka? Kalau kita langsung aja. Gimana kalau kita langsung aja? Oke deh, kita langsung aja. Ya, berangkat aja, untuk membuat prakarya. Kita buat prakarya. Aduh. Kamu di mana sih, Kak? Aku di sini. Aduh. Kamu yang tadi. Nah, hari ini kita mau buat apa, Kak Daniel? Jadi adik-adik, kan biasanya Kananda nih yang pimpin. Tapi hari ini Kak Daniel yang mau pimpin. Oke, Kak Daniel udah siapkan prakarya yang spesial untuk kita hari ini. Wow, berhubungan dengan ketaatan. Apa tuh? Jadi kita akan membuat prakarya telinga ketaatan. Wah, lucu banget. Gini kira-kira yang akan kita buat. Nah, Kak Daniel akan ajari adik-adik semua bagaimana cara membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan apa itu, Kak Daniel? Bahan-bahan yang kita butuhkan ada apa, Kak Nana? Gunting. Terus ada kertas HVS atau warna-warni. kertas warna. Terus ada double tape atau lem ya. Lem. British gitu ya, Kak. Terus ada pewarna. Nanti kita akan gunain alat mewarnai. Iya, untuk mewarnai Bisa ada krayon, polanya. ada pensil warna. Terus ini apa namanya? Apa ya, Kak, tadi namanya nih? Namanya pipe cleaner. Kalau misalnya adik-adik nggak punya di rumah pipe cleaner, kalian bisa pakai kawat. Iya, atau tali ya. Iya, tali-talian juga bisa. Oke, kita langsung aja ke cara membuatnya. Oke, Kak Daniel, cara pertamanya apa tuh? Ada yang lupa, Kak. Yang kita butuhkan juga adalah kertas. apa namanya? Piring kertas. Piring kertas kayak gini ya. Yang bulat ya. Kalau adik-adik nggak punya, adik-adik bisa pakai karton yang kalian bikin pola lingkaran. Betul. Gampang banget kan alat-alatnya? Aha. So langsung aja kita ke cara membuatnya. Yes, gimana cara pertamanya, Kak Daniel? Yang pertama, pola tadi piring kertas itu, yang ini kita bisa bagi dua. Oke. Ini Kak Daniel sekarang nih yang ngajarin nih. Hebat loh, sekarang Kak Daniel mau belajar. Oke. Aku mau belajar taat sama Kak Daniel. Dibagi dua ya. Kalau sudah dibagi dua, kayak gini, adik-adik tinggal gunting saja menggunakan gunting yang udah kalian siapkan. Hati-hati ya adik-adik. Penting banget untuk kalian hati-hati. Ini gampang. Oke, kakak Nanda lagi. Nanti jadinya seperti ini. Oke. Setengah lingkarannya ada Setengah dua. lingkaran. Oke, setelah itu kita tinggalkan dulu ininya. Kanan udah? Sudah, lanjut saja, Kak. Kita langsung siapkan kertas yang kita udah siapkan tadi. Terserah kalian mau warna apa aja. Mau warna kuning. Warna kuning boleh, warna biru boleh ya. Ya, lanjut. Nah, oke, udah kalian siapkan. Kemudian kita akan menggambar pola telinga ya. Sebesar apa, Kak Daniel, pola telinganya? Pola telinganya, pokoknya nanti pola telinganya bisa kita buat di sini. Jadi sesuaikan sama besar daripada setengah lingkaran yang udah kalian potong tadi. Betul. Ya. Oke. Kita akan buat telinganya ada dua ya. Iya dong. Masa ada satu.
Oke, intip dulu sedikit. Dibagi 2 aja Kak Daniel, diginiin. Oh iya. Diginiin ada ya adik-adik. Kalian bisa bagi 2 ya, seperti supaya ini. jadi kita nanti polanya di sini nih. Oh gitu kan Anda. Oke ya, kita gambar polanya ya. Telinganya bebas ya, kalian mau kreasikan. Gede banget. Kegedean. Terus kalau udah digunting ya Kak Daniel. Iya. Terus kalau udah kalian gunting. Oke. Santai-santai aja adik-adik, pelan-pelan kalian gambar polanya. Kalau susah untuk gambar polanya, Mama Papa boleh bantuin ya. Iya, betul. Jangan biarkan mereka sendiri. Ya. Oke, udah ya. Kemudian kita gunting. Gampang banget loh prakarya hari ini. Iya, ya ampun. Pasti Kak Daniel bisa banget kan membuatnya. Bisa banget dong. Oke. Udah kita buat seperti ini. Kalian udah jadi? Boleh ditunjukin? Nah, ini punya kita udah selesai. Kemudian kita boleh hias dulu kali Kak ya? Boleh. Ya. Nah, yuk. Pas. Oke, kalau udah selesai nanti jadinya seperti ini. Ya. Telinga aku telinganya. seperti ini. Kemudian kalau udah kalian warnain, kalian bisa tempelkan di kertas. Piring kertas. Piring kertas yang udah kalian siapkan tadi. Tempelkan menggunakan double tape. Double tape yang mana? Jeng, aku udah jadi. Oke. Awas kebalik. Bener kan? Nah, set. Oke. Jadinya nanti akan seperti ini adik-adik. Kalian udah buat gampang banget kan untuk bikin polanya dan juga mewarnainya. Kemudian kita ambil apa tadi kan? Cleaner. Pipe cleaner atau kalau kawat. Kawat kalau kalian nggak punya, kalian bisa gunakan tali. Ya. Panjangnya kira-kira kepala kalian ya, disesuaikan. Untuk akan kita tempelkan di bagian belakang dari piring kertas kita tadi. Kita taruh dulu, kita lingkar ini, terus nanti kita tempelkan deh di sini. Prakarya kita udah jadi deh, lucu banget kan? Coba dipakai. Ya. Nah, lucu banget. Kan ada cepat, ayo. Sabar. Kita lihat ke kamera sono. Yeay. Oh sini. Sini. Nah, jadinya kayak gini. Nah, buat adik-adik semua, ini prakaryanya kalian bisa minta tolong papa mama. Kalau udah jadi terus kalian foto, terus upload ke Instagram dan jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Sebenarnya apa sih makna dari prakarya kita ini? Maknanya adalah untuk kita tetap taat, kita sebagai anak Tuhan harus selalu denger-dengeran. Denger-dengeran sama siapa aja Kak tadi? Dengar-dengaran pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu udah pasti. Papa mama, ibu guru, bapak guru, guru sekolah minggu. Ya, that's why itulah makna dari prakarya kita hari ini. Yeay! Yeay! Hari ini kita belajar apa coba adik-adik? Dari awal sampai sekarang kita belajar tentang ketaatan. Nah, kenapa kita harus taat? Karena pertama kita mengasihi Tuhan dan juga kita tahu bahwa setiap misi, setiap nasihat, setiap perintah itu mendatangkan kebaikan kepada kita. Itu artinya kita harus selalu taat dan mau dengar-dengaran. Nah, hari ini Kak Daniel juga mau ucapkan terima kasih banyak buat semua adik-adik, mama papa, dan juga kakak-kakak yang terus setia untuk mendukung kita Superbook untuk memberkati anak-anak di Nias dan Kalimantan. Kita mau ucapin terima kasih. Semua sepatunya akhirnya bisa kita antarkan sama mereka. Dan mereka sangat senang banget. Nah, Kak Daniel sama Kak Nanda juga rindu hari ini untuk mengajak semua papa mama untuk ayo kita mau sama-sama
jadi berkat juga buat banyak anak di Indonesia. Kita mau sama-sama dukung program pemuritan anak ini supaya ada banyak anak-anak boleh mengalami Tuhan, mereka hidupnya boleh diubahkan. Nah, Papa Mama jika hari ini tergerak ingin terlibat, gampang banget. Papa Mama bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri ini. Papa Mama bisa scan dan salurkan donasi melalui scan barcode berikut. Terima kasih banyak buat semua donasinya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Yeay! Nah, kan Anda juga mau ajakin nih semuanya buat dukung terus Superbook dengan cara subscribe YouTube channelnya. Sekarang subscribe. Subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya @Superbook Indonesia. Supaya kalian gak ketinggalan terus info-info. Betul. Setiap pokoknya kegiatan-kegiatan banyak acara kita. Ya, dan kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. So, hari ini Kak Daniel mau ajak semua kita untuk tutup di dalam doa. Karena Anda siap, adik-adik siap? Semuanya bangkit berdiri boleh? Boleh ya, bangkit berdiri ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Makasih karena kami hari ini jadi belajar lagi Tuhan tentang ketaatan. Tuhan Yesus, makasih karena ketaatan-Mu kami diselamatkan. Karena ketaatan-Mu Tuhan yang mau mengorbankan diri-Mu mati bagi kami. Kami menjadi orang yang merdeka, dilepaskan, dibebaskan dari dosa. Tuhan Yesus, hari ini kami juga mau belajar taat seperti Engkau yang udah taat Tuhan. Bantu kami, tolong kami Tuhan, supaya kami jadi anak-anak Tuhan yang boleh menyenangkan-Mu lewat perbuatan kami, lewat kelakuan kami, dengan kami taat kepada orang tua kami, kepada Engkau terlebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus jagai, Tuhan terus lindungi. Terima kasih Bapak buat hari ini, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Thank you semua. God bless you. Superbook, Superbook, Superbook. Thank you guys.